Baik, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang DML, yaitu Data Manipulation Language. Jadi pada dasarnya untuk masuk ke tahapan DML, tentunya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar DDL. Jadi kalau DDL kemarin itu bagaimana kita melakukan perubahan terhadap tabel. Kalau sekarang itu yang kita lakukan itu adalah manipulasi. Jadi ada beberapa bagian yang masuk kategori DML. Yang pertama itu adalah select. Select itu berarti menampilkan isi dari tabel yang sudah kita buat. Sedangkan untuk insert memasukkan data ke dalam tabel. Untuk update itu difungsikan untuk merubah isi daripada tabel. Sedangkan untuk delete-nya itu yaitu untuk menghapus isi dari tabel. Jadi selanjutnya perintah-perintah yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan ini. Untuk insert pada dasarnya kita gunakan perintah insert into. Insert into nama table. Nama tabelnya itu berarti nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya, nanti diikuti dengan values. Values itu berarti nilai. Nilai field 1, field 2, dan field N, atau lebih dominan sering disebut kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Yang berikutnya untuk selectnya itu biasanya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, misalnya kita menampilkan secara keseluruhan isi daripada tabel, maka perintah yang kita gunakan itu adalah select bintang from nama tabelnya. Jadi misalnya kalau kita buat nanti select bintang from pegawai, select bintang from dosen. Untuk yang kedua, perintah selectnya itu menampilkan field-field tertentu. Jadi misalnya di dalam tabel itu ada 5 field, tapi kita hanya ingin menampilkan 3 atau 2 field dari tabel yang tersedia. Maka perintah yang kita lakukan itu adalah select kolom 1, kolom 2 from nama tabelnya. Baru yang ketiga, select dengan kombinasi where. Di mana where itu adalah satu kondisi. Jadi misalnya kita menampilkan secara keseluruhan tabelnya itu, tapi hanya dengan kondisi tertentu. Jadi misalnya nama tabelnya dosen where NIDN sama dengan value. Value itu bisa dinyatakan sebagai nilai yang terkandung terhadap tabel tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu update. Update ini tentunya merubah. Jadi terkadang pada saat kita lakukan insert atau kita masukkan datanya ke tabel itu, ada beberapa field yang salah. Misalnya mungkin kalau di sini dicontohkan nomor handphone misalnya, atau alamat dan yang lainnya. Untuk pengenalannya di sini ada 2 cara untuk melakukan update, atau sering disebut dengan update satu tabel, satu field, baru update beberapa kondisi. Sementara untuk delete-nya itu menghapus isi daripada tabel yang sudah kita isikan. Jadi delete itu juga berbeda dengan drop. Kalau drop itu menghapus tabelnya atau menghapus database-nya. Sementara delete itu digunakan untuk menghapus isi daripada tabel yang sudah kita isikan. Jadi untuk penjelasannya saya rasa cukup singkat karena akan kita lanjutkan dengan praktek. Sebelum masuk ke praktek, kita pastikan dulu Anda sudah membuat database dengan perintah-perintah sebelumnya, create database, show database, lalu kita aktifkan use nama database-nya, lalu sudah terbentuk tabelnya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan mungkin kita coba atau bisa lihat di sini. Kita mulai. Di sini kita panggil dulu servernya.
Ya, selanjutnya ini saya show database dulu. Oke, di sini sudah banyak database yang sudah tersimpan. Ini kita aktifkan tabel latihan. Ini latihan. Ya, lalu saya show tabel. Ya, di sini di dalam tabel ini sudah ada dua, yaitu dosen dan pegawai. Ya, saya coba saya describe-kan dulu. Desk dosen. Oke, jadi filenya ada tiga, yaitu NIDN, nama, dan jurusan. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk insertnya. Sesuai dengan perintah yang tersedia tadi. Ya, di sini kita fungsikan untuk memasukkan data terhadap tabel dosen dengan perintah insert into. Ya, into dosen, lalu value. Oke, di sini perlu pemahaman juga pada saat memasukkan volume-nya itu kita harus membedakan antara integer dengan varchar dan juga dengan tipe-tipe data yang lain. Kalau seandainya dia integer, ya itu kita masukkan aja tanpa kutip. Ya, jadi saya misalkan di sini 33, kutip, lalu namanya saya misalkan pasca, jurusannya saya misalkan TI. Ya, titik koma, enter. Ya, biasanya pada saat kita enter query OK, artinya data yang sudah kita masukkan itu sudah tersimpan di tabel dosen. Ya, jadi kita masukkan beberapa sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya misalkan saya tambah satu lagi. Ya, sini saya buat 222. Lalu di sini namanya Marto. Oke, jurusan TI. Ya, kalau seandainya kita ingin memasukkan sekaligus lebih dari satu datanya, maka perintah yang kita gunakan sama. Ini tinggal kita hapus. Ya, baru koma. Ini saya ganti dulu. 345. Ya, lalu koma. Bisa di enter juga seperti ini. Ya, saya misalkan Sugian, saya buat MI. Oke. Ya, kalau kita yang melanjutkan lagi berarti kita buat lagi koma, kita masukkan lagi. Jadi cukup 2 titik koma lalu enter. Ya, berarti sudah menambahkan 2 data terhadap tabel dosen. Ya, itu kira-kira prinsip yang harus kita pahami pada saat menambahkan data terhadap tabel. Yang berikutnya setelah kita masukkan, baru kita masuk ke tahap select atau menampilkan. Ya, jadi yang umum select bintang from. Ya, from dosen. Kalau di sana tadi di query-nya dibuat select bintang from nama tabelnya, sementara nama tabel yang tersedia di sini adalah dosen. Jadi select bintang from dosen. Ya, jadi sudah dimunculkan, kebetulan ada 5 data yang sudah terinput. Ya, jenis select yang berikutnya, ini bisa kita buat select bintang from. Ya, from tabelnya, from dosen, where. Ya, where jurusan misalnya, jurusan TI, titik koma. Ya, fungsinya di sini apa? Dia akan menampilkan data yang ada di tabel dosen, namun sesuai dengan kondisi, ya, kondisi field jurusan yang nilainya atau value-nya itu adalah TI. Ya, sebelum kita enter berarti kita pastikan di sini data yang akan dimunculkan itu adalah 3. Ya, ini bisa kita lihat ada 3. Oke, untuk select yang berikutnya, misalnya kita ingin menampilkan hanya beberapa field. Ya, hanya beberapa field
dari tabel yang tersedia. Ya, berarti perintah yang kita gunakan select, apa yang mau kita munculkan, NIDN, nama, lalu diikuti dengan from, nama tabelnya, from dosen. Lalu kita enter, ya. Bisa terlihat di sini select NIDN berarti NIDN, nama. Berarti yang dimunculkan itu hanya NIDN dan nama. Jurusannya itu tidak dimunculkan dikarenakan tidak kita buat di perintah selectnya. Ya, itu kira-kira bentuk umum dari select. Baru yang berikutnya, ya, kita lakukan proses update. Ya, update itu perubahan. Ya, jadi query yang kita masukkan itu selalu dengan kata update. Ya, misalnya kita buat dulu contoh kasusnya. Ini saya munculkan dulu datanya semua. Oke, kita misalkan mau kita rubah itu adalah teknik informatika itu menjadi TI. Ya, berarti perintah yang kita lakukan itu adalah perintah update. Ya, jadi update, yang kita update itu apa? Ya, nama tabelnya. Nama tabelnya dosen. Lalu kita set. Nah, ini dia. Update dosen set. Ya, setnya ini apa yang mau kita setkan? Ya, tadi yang mau kita ganti itu adalah jurusan. Ya, jurusan yaitu TI. Ya, ini mau kita ganti where. Ya, dengan kondisi ya, where-nya itu apakah where NIDN, where nama, atau where field yang lainnya. Jadi saya misalkan where NIDN 1. Ya, titik 2 kita enter. Selanjutnya kita cari atau kita munculkan from dosen. Ya, jadi di sini sudah terjadi perubahan dari teknik informatika dia masuk ke TI. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk perintah delete. Delete itu berarti menghapus isinya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan perintah dasarnya. Ya, jadi untuk menghapus isi dari tabel itu, maka kita fungsikan query delete. Kita hapus, kalau diterjemahkan delete from. Ya, hapus dari tabel dosen. Ya, where kondisinya, misalnya saya hapus NIDN dengan 1 titik koma. Ya, select bintang from dosen. Oke, jadi saya rasa cukup. Silakan Anda lanjut. Tugas Anda itu adalah mencari perintah-perintah tentang insert, update, select, dan delete. Dan Anda praktekkan. Sekian, selamat pagi.